si tuyul-tuyul ini akan menyedot darah dari si pelaku pesugihan. Itu kalau pelakunya cewek ya. Kalau misalnya pelakunya cowok terus gimana? Nah, dia akan menyedot darah dari istri maupun anak perempuan pelaku pesugihan itu. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Natania Kerali. Gimana keadaan kalian? Baik-baik aja kan guys? Aku berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Balik lagi nih, seperti video-video sebelumnya aku akan membahas sesuatu yang berbau mistis dan horor, yaitu pesugihan. Mohon maaf nih sebelumnya untuk warga sekitar yang mungkin tidak bisa saya lihat dengan mata telanjang. Ya mohon maaf, takut ada yang tersinggung. Aku hanya ingin menyampaikan informasi aja kepada khalayak ramai. Semoga tidak mengganggu ya, karena beberapa hari lalu tuh sebenarnya aku udah tag untuk video ini, cuman di tengah perjalanan tag video, badan aku nggak enak rasanya. Udah lah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu pesugihan? Menurut Wikipedia, pesugihan itu adalah serangkaian mitos dan ritual yang dipercaya bisa digunakan untuk memperoleh kekayaan secara instan melalui jalan pintas. Tentunya menggunakan bantuan makhluk entitas ataupun makhluk gaib. Ketika melakukan pesugihan, para pelaku pesugihan ini biasanya membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Dalam melakukan perjanjian tersebut nih, tumbal atau mahar tertentu harus dipersembahkan kepada makhluk gaib sebagai ganti barter untuk kekayaan yang sudah diperoleh dengan cara pintas tersebut. Korban tumbal pesugihan ditentukan berdasarkan permintaan sang makhluk gaib dan pelaku pesugihan harus bisa melaksanakannya. Salah. Maksudnya memenuhi permintaan makhluk gaib tersebut. Nah, mungkin kalian tuh udah sering ya denger soal pesugihan, entah di berita atau media mana, video-video yang lewat di media sosial kalian lah mungkin. Nah, ternyata setelah aku cari-cari, pesugihan itu di negara kita nih banyak banget jenisnya, banyak banget. Nah, di sini aku akan menjelaskan 10 jenis pesugihan yang paling sering dilakukan oleh para pelaku pesugihan. Check it out. Yang pertama ada pesugihan ngipri. Jenis pesugihan ini cukup terkenal di kalangan masyarakat. Cara kerjanya, para pelaku ini bisa memperoleh kesaktian dengan merubah wujud mereka menjadi wujud hewan. Kayak berubah jadi babi, monyet, kucing, dan lain-lain lah. Ribet banget sih ngomong. Nah mungkin para pelaku pesugihan ini tuh yang biasa kita lihat sebagai babi ngepet gitu. Jadi manusia berubah wujud menjadi hewan terus jadi babi gitu kan. Terus nanti ada yang jagain lilin tuh. Kalau sampai lilinnya mati, berarti kan si babi ngepetnya ini, biasa aja ya ngomong babinya. Si babi ngepetnya ini tuh dalam keadaan yang tidak baik. Bisa jadi ketahuan warga digebukin mati. Yang kedua, pesugihan Nyi Blorong. Pesugihan ini bisa membuat seseorang katanya kaya mendadak sampai 2 dekade. 2 dekade itu berapa lama sih, Mamas? 20 tahun. Sumpah? 20 tahun. Anjir, bahagia kayaknya hidupnya. Ya enggak sih, tapi ini kan serem ya caranya ya. Katanya dalam pesugihan ini Nyi Blorong akan merubah wujudnya menjadi ular bersisik emas. Dan jika pelaku ini berhubungan badan dengan ular tersebut, katanya nanti sisik-sisik emasnya ini tuh akan rontok gitu loh ke kasurnya setelah mereka melakukan hubungan badan gitu. Tapi sebagai balasannya, ketika pelaku pesugihan one day ini meninggal dunia, dia harus menjadi budak dari Nyi Blorong. Berarti punya ini ya, ikatan gitu sampai seumur matinya. Next, yang ketiga, pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Jenis pesugihan ini sangat terkenal di Jawa Tengah, tepatnya di kota Rembang, ya itulah, dan sekitarnya. Syaratnya pelaku pesugihan ini haruslah seorang laki-laki. Kenapa? Karena pelaku pesugihannya ini nanti akan diambil menjadi suami untuk sang nyai. Dan setiap malam Jumat Kliwon mereka harus berhubungan badan. Sebagai balasannya, si Nyai Puspo Cempoko ini nantinya akan Sebagai balasannya, Nyai Puspo Cempoko ini nanti akan memberikan harta yang begitu banyak kepada si pelaku pesugihan. Yang keempat, pesugihan lereng Merapi. Tepatnya pada gundukan tanah di lereng Merapi yang menyerupai batu terbalik dan dinamai Watu Tumpeng.
Menurut legenda sekitar, Watu Tumpeng ini adalah kuburan gajah yang diberikan oleh Panembahan Senopati untuk Kerincing Wesi. Untuk Kerincing Wesi. Siapa Kerincing Wesi itu? Kalian cari tahu sendiri. Banyak sesajen yang diberikan di sini, di gundukan tanah ini, diikuti dengan orang-orang yang selalu berdoa meminta keinginan mereka yang katanya seringkali terkabul. Next, yang kelima, pesugihan bulu genderuwo. Katanya pesugihan ini menjadi salah satu favorit para pemburu harta karena syarat dan tumbalnya bukanlah nyawa seseorang. Orang yang melakukan pesugihan ini hanya tinggal menyiapkan masakan dari burung gagak dan berdiri di bawah pohon gayam sambil bertelanjang bulat. Cara memperoleh bulu genderuwonya ini, ya ketika si makhluk ini sedang asik makan, ya pokoknya gimana caranya dia harus lincah untuk mengambil bulu genderuwo tersebut. Tapi kalau case-nya dia ketahuan, aduh aku kurang ngerti deh, entah dia kerasukan apa dia ikut kemakan, nggak ngerti lah. Di sini tidak dijelaskan secara detail. Selanjutnya, yang keenam, pesugihan Gunung Kawi. Para pelaku pesugihan di Gunung Kawi diwajibkan untuk melakukan ritual tapa brata selama 3 hari di sebuah pohon keramat bernama pohon Dewan Daru. Jika ingin mendapatkan kekayaan secara mendadak, seseorang harus melakukan ritual pesugihan pada hari Jumat Legi. Nah, selain pada hari Jumat Legi ini, tanggal 12 tiap bulan Suro juga menjadi waktu yang ramai dikunjungi oleh para pelaku pesugihan. Mungkin di tanggal-tanggal itu adalah tanggal keramat ya. Tuh kan, tiap di tengah tek nih. Yang ketujuh, pesugihan tuyul. Pesugihan ini cukup populer di kalangan masyarakat luas. Tuyul di sini digambarkan sebagai makhluk gaib berwujud anak-anak. Cuman anak-anak di sini tuh nggak seperti yang kalian bayangkan ya, lucu, imut, gemesin, enggak. Banyak yang bilang kalau sosok tuyul di sini tuh badannya berbulu, punya gigi yang runcing, terus di badannya tuh kayak ada lendir-lendir gitu loh. Mungkin kayak ini kali ya, kayak anak bayi baru lahir kan kayak masih basah, ada plak-plaknya gitu. Cuman kan serem ya, giginya runcing gitu loh. Nah, sebelum memelihara tuyul, pelaku pesugihan ini harus membuat perjanjian dengan makhluk halus tersebut. Biasanya mereka akan meminta tumbal berupa nyawa manusia, bisa dari orang-orang terdekat pelaku maupun orang yang tidak dikenal sekalipun. Selain itu, para pemelihara tuyul ini juga biasanya wajib menyusui tuyul tersebut. Nah, menyusui di sini tuh bukan kayak memberikan ASI kayak anak kecil gitu ya, enggak. Tapi katanya sih, si tuyul-tuyul ini akan menyedot darah dari si pelaku pesugihan. Itu kalau pelakunya cewek ya. Kalau misalnya pelakunya cowok terus gimana? Nah, dia akan menyedot darah dari istri maupun anak perempuan pelaku pesugihan itu. Kasian ya, nggak ngerti apa-apa, ya tetap kena imbasnya gitu. Yang kedelapan. Ini nih, gak suka nih aku nih. Yang kedelapan, pesugihan pocong. Untuk menggunakan pesugihan pocong, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Seperti misalnya pertama, dia harus bersedia melayani makhluk itu di setiap malam Jumat Kliwon di kamar khusus. Udah ada ruangan khusus yang disediakan hanya untuk melayani makhluk tersebut. Yang astagfirullah, anjing. Astagfirullahaladzim, dingin banget, sumpah. Dingin loh tangan ini. Udah permisi. Lanjut. Yang kedua, dia tidak boleh sampai lupa menyediakan sesajen pada waktu-waktu tertentu. Bila semua syaratnya ini udah dipenuhi, nanti sang dukun ini akan berkomunikasi kepada makhluk tersebut dan meminta raja dari makhluk tersebut untuk menyerahkan satu rakyatnya. Ya Allah, amit-amit. Itu banyak kan ya berarti ya. Menyerahkan satu rakyatnya untuk membantu si pelaku pesugihan dalam segala usahanya lah pokoknya. Dia misalnya punya tempat usaha nih. Nah, nanti si para makhluk ini biasanya kayak suka berjejer gitu loh di depan-depan kios atau sekitar-sekitar kios. Ya mungkin nanti tempat usahanya bakal jadi rame gitu. Next, yang ke-9, pesugihan popok wewe. Sama seperti pesugihan sebelumnya, jenis pesugihan ini juga dilakukan dengan cara memelihara makhluk gaib. Masyarakat Jawa percaya bahwa pesugihan ini dapat mendatangkan harta yang berlimpah. Aduh, masih sesek ya? Coba cooling down dulu, Lanjut.
Popok Wewe sendiri merupakan hantu seperti genderuwo, cuman ini versi ceweknya gitu loh, yang tinggal di sekitar sungai atau pohon randu alas. Katanya sih kayak gitu. Orang yang mendapat kain atau pakaian bekas makhluk gaib ini dipercaya akan memperoleh kekayaan. Namun, ada harga yang harus dibayar pastinya. Tumbal berupa nyawa anggota keluarga juga harus disiapkan dan diserahkan agar dapat menikmati kekayaan tersebut. Yang terakhir, ke-10, pesugihan tukar istri. Jenis pesugihan ini sama aja kayak seorang suami yang menjual istrinya kepada makhluk gaib. Nah, biasanya laki-laki yang menjual istrinya ini tuh karena merasakan sakit hati, bisa jadi kayak ditinggal istrinya berselingkuh atau ya kurang lebih seperti itulah ya. Ritual ini biasanya dilakukan di Goa Susuh Angin puncak lereng Gunung Merbabu. Cuman hati-hati ya buat kalian nih para pelaku pesugihan di luar sana. Karena di daerah ini berlaku petuah masyarakat yang berbunyi jelma marajil mati, yang dapat diartikan siapa yang datang dia akan mati. Dari segala jenis-jenis pesugihan yang udah aku sebutin di atas, ini kan selalu ngomongin tentang tumbal, nggak jauh-jauh dari tumbal. Emang seperti apa sih ciri-ciri orang yang dijadikan tumbal dari pelaku pesugihan? Yang pertama, dia akan merasa gelisah dan sulit tidur di malam hari. Orang yang akan dijadikan tumbal pesugihan biasanya akan gelisah pada waktu malam. Bahkan seringkali merasakan sesak nafas dan tenggorokannya seringkali juga gatal. Jadi ini antara dijadiin tumbal sama orang yang mau OTW radang tenggorokan tuh beda tipis ya. Terus ngeceknya tuh gimana coba? Yang kedua, mendengar suara atau bisikan-bisikan aneh. Orang yang akan dijadikan tumbal pesugihan akan mendengar suara-suara bisikan yang bermacam-macam. Nah, calon tumbal ini bisa aja mendengar kayak suara lonceng, angklung, gamelan, gemericik air, bahkan bisikan-bisikan merdu yang memanggil-manggil namanya. Yang ketiga, merasa dibuntuti. Ketika orang sudah dijadikan target tumbal, ketika orang ya, pokoknya udah dijadiin target tumbal pesugihan, mereka akan merasa selalu dibuntuti oleh makhluk halus. Jadi mereka akan selalu merasa was-was karena kayak, kok gue ngerasa diikutin ya, tapi gue gak lihat nih siapa yang ngikutin gue gitu. Nah, biasanya para calon tumbal ini mulai merasakannya di 40 hari sebelum ritual pengambilan tumbal. Yang keempat, mencium wangian. Korban tumbal pesugihan biasanya akan mencium wangian yang nggak tahu di mana sumbernya. Udah nggak tahu di mana sumbernya, biasanya mereka tuh bisa menyium wangian ini dimanapun mereka berada gitu. Dan aroma-aroma misterius ini biasanya kayak bau-bau kemenyan, dupa, kembang-kembangan, atau biasanya kembang melati kali ya, yang paling sering dicium sama orang-orang kayak, nih bau-bau makhluk halus nih, bau dateng nih kayaknya nih. Yang kelima, sering melihat makhluk halus. Seseorang yang akan dijadikan tumbal pesugihan biasanya diikuti oleh makhluk halus. Makhluk halus ini terkadang hanya menampakkan dirinya sekilas aja, kayak sekelebat gitu, gitu. Namun, makhluk halus ini akan terus memburu dan mengejar korban pesugihan tersebut. Ya pokoknya sampai si calonnya ini tuh udah jadi tumbal, baru tenang tuh makhluk kayaknya. Terus kalau ilmu-ilmu pesugihan kayak gini, ada gak sih bahaya dan dampaknya sendiri? Pasti ada. Kalau udah ngomongin bahaya dan dampak dari pesugihan ini, mungkin tergantung bentuk pesugihannya dan ya resiko seperti apa yang akan didapati jika pantangannya ini dilanggar sama pelaku pesugihan. Tapi salah satu akibat paling serem dari sebuah pesugihan adalah sebuah kematian. Namun ada yang lebih serem lagi dan lebih buruk lagi dari cuma kematian seseorang yang melakukan pesugihan. Yang pertama, diperbudak oleh sosok jahat yang mungkin selama ini dikira baik oleh si pelaku hanya karena ingin segala sesuatu urusannya menjadi lebih mudah dan lebih cepat tercapai gitu. Kalau ngomongin diperbudak, jadi kayak ini ya, salah satu jenis pesugihan yang nyiblorong gitu loh. Jadi walaupun si pelaku pesugihan ini udah mati, nantinya entah di alam mana lah, entah di surga apa neraka, kayaknya nggak di surga lah ya, kayak mau diterima gitu. Ya kalau Tuhan mengizinkan, nggak ada lagi yang bisa dibantah kan. Cuman ini kan serem banget ya, diperbudak sampai seumur matinya. Bahkan udah sampai di alam gaib aja dia tetap menjadi budak dari makhluk tersebut. Yang kedua, nyawa. Nyawa di sini nggak cuma nyawa dari si pelaku pesugihan aja ya, tapi bisa juga nyawa orang lain yang dijadikan tumbal.
bisa ada kaitannya atau enggak, atau orang-orang lain strangers gitu kayak gue pengen jadiin dia tumbal, lumayan nggak kenal ini, ya udah jadilah dia tumbalnya. Kenal juga enggak, tahu urusan enggak, apes aja hidupnya. Ketika pelaku ini nggak bisa memenuhi kebutuhan makannya si makhluk gaib, maka keluarga si pelaku pun bahkan bisa menjadi tumbal tersebut. Yang ketiga, hilangnya keturunan. Tingkat yang cukup ekstrim dan lumayan parah adalah kehilangan penerus keluarga jika sampai si pelaku udah nggak sanggup lagi memberi makan sosok si makhluk gaib ini. Maka mau nggak mau, demi perjanjian yang udah disepakati di awal nih sama si sosok makhluk gaib ini, sama dukunnya juga, biasanya si makhluk gaib ini akan mengambil hal yang paling berharga dari si pelaku pesugihan, yaitu keluarga atau anak yang paling disayang. Jika pesugihan yang dilakukannya ini mengikat kontrak dengan perjanjian darah. Yang keempat, sudah tidak ada tempat lagi saat pelaku mati selain dari tubuh si sosok yang dulu sering disembah. Itu gimana sih maksudnya? Jadi saat keluarga sendiri aja udah jadi korban dan gak mampu lagi memberi makan sosok si makhluk gaib ini, mau gak mau makhluk gaib ini tuh akan mengambil nyawa pelaku dan menempatkan dirinya si makhluk ini menjadi satu dengan tubuh si pelaku. Biasanya ini terjadi kalau sosok yang dijadikan wadah pesugihan termasuk makhluk dengan ilmu yang tinggi dan si pelaku udah gak punya cukup kekuatan lagi untuk memerintah sosok tadi. Nah sebenarnya tuh aku ada satu contoh ya, tapi ini sebenarnya gak ada kaitannya sih sama pesugihan. Jadi aku punya teman, terus temennya aku tuh punya temen lagi. Nah temennya teman aku ini punya kakak yang dia tuh agak berkebutuhan khusus lah kalau nggak salah gitu. Terus kayak cukupnya umurnya tuh udah cukup dewasa ya, maksudnya sekitar 29 atau 30-an something lah gitu. Nah karena si kakak ini berkebutuhan khusus, jadi kadang tuh pihak keluarga mungkin kan suka manggil orang pinter ya buat nyari tahu kenapa sih kok anak gue nggak sembuh-sembuh nih kayak gitu. Nah ternyata katanya usut punya usut, ternyata dari kecil ini si objek ini, si kakaknya temen aku ini udah kayak ditempelin sama makhluk halus gitu loh. Jadi karena udah terlalu lama nih si makhluk halus ini gak diusir dari badannya si anak ini, dia udah terlalu betah gitu loh. Jadi dia selalu nempel seumur hidupnya si anak ini. Dan katanya kalau misalnya makhluk hidup, kalau misalnya makhluk gaib ini akan dicabut, diusir dari badan si anak ini, menurut orang pintar tersebut nanti nyawanya anak ini juga bisa hilang karena dia udah terlalu lama nempel di badan anak ini, terlalu betah. Jadi dia merasa kalau ya ini rumah gue, ini badan gue juga, lo mau apa, lo mau ngilangin gue, jadi bakal mati. Ya jadinya pihak keluarga ya udah mau nggak mau kan daripada anaknya mati nggak jadi diusir, dibiarin aja hidup berdampingan gitu dengan si anak ini. Serem banget ya. Oke, next kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ngomongin soal berapa lama jangka waktu ilmu pesugihan ini bisa bertahan lama. Kalau ngomongin berapa lamanya, ya itu tergantung sampai kapan kan kamu bisa selalu memberikan tumbal kepada makhluk yang bekerja sama kamu. Tapi kalau kita balik lagi ke omongan awal yang seperti jenis-jenis pesugihan, nih yang misalnya ngomongin pesugihan nyiblorong nih gitu. Kamu kayak udah dikontrak seumur mati kamu, bahkan sampai kamu meninggal pun kamu akan menjadi budak dari makhluk gaib tersebut gitu. Jadi kayak udah gak dapet manfaatnya nih, gak dapet faedahnya, udah selesai nih kekayaan yang didapat, di alam lain pun kamu akan tetap menjadi budak dari makhluk gaib tersebut. Sebenarnya gak ada benefitnya sih ya, lebih banyakkan dampak dan bahayanya ya. Lanjut, next kita ngomongin tumbal pesugihan yang paling sering diminta. Nah dari tadi kan udah ngomongin tumbal-tumbal terus nih. Jadi tumbal apa sih yang paling sering diminta dalam kasus pesugihan ini? Tumbal ini merupakan bagian bayaran yang setimpal atas hasil dari perjanjian antara si pelaku pesugihan dengan sosok makhluk gaib yang bekerja sama dengan mereka. Misalnya nih, yang pertama, tumbal orang yang dibenci. Tumbal jenis ini biasa diminta dalam pesugihan tukar guling, di mana pelaku pesugihan melakukan jual musuh dengan mengorbankan orang yang dibenci sebagai tumbal. Orang yang dijadikan tumbal ini merupakan alat transaksi antara si pelaku dengan makhluk gaib untuk pembalasan dendam atau meminta sesuatu yang mereka inginkan. Yang kedua, tumbal keluarga. Para pelaku pesugihan harus merelakan anggota keluarganya untuk dijadikan tumbal. Mereka bisa istri, anak, suami, ya pokoknya orang-orang tersayangnya dia,
untuk dijadikan korban, tergantung dari apa yang diminta dari si jin penguasa ini. Dan dengan tega mengorbankan orang yang disayang, maka katanya imbalan dari tumbal ini juga bernilai sangat besar. Ih, kalau mau kaya raya lo kerja anjir, gak ada yang instan. Semua tuh ada prosesnya besti, gak ada otak banget sih numbalin keluarga sendiri. Yang ketiga, tumbal tukar janin. Merupakan tumbal dari pesugihan di mana sang ibu yang mengandung anak pertama dan tidak lebih dari 7 bulan harus ikhlas melepas janinnya untuk diberikan kepada bangsa jin perempuan yang menginginkan keturunan untuk dirawat atau diambil dengan cara membunuh sang anak untuk dipindahkan ke alam lain. Setelah mendapat kesepakatan, sang ibu atau pelaku pesugihan ini akan mendapat imbalan berupa uang ataupun perhiasan, dan besar nominalnya ini tergantung dari bayi yang dikandung sebagai tumbal. Yang keempat, tumbal umur sendiri. Jual umur merupakan perjanjian dalam pesugihan dengan cara memotong umur diri sendiri sebagai harta atau keinginan atas kenikmatan yang diterima oleh si pelaku. Mereka yang melakukan pesugihan dengan tumbal ini harus mengorbankan nyawa mereka pada saat mencapai umur tertentu. Misalnya si pelaku ini udah berkomunikasi sama si makhluk, yaudah oke deh, gue jual umur gue sampai 50 tahun gitu. Amit-amit sih gitu. Misalnya ya udah bisa jadi dia hanya hidup sampai umur 50 tahun aja gitu, karena dia udah menggadaikan menjual umurnya sendiri kepada makhluk gaib tersebut. Yang kelima, tumbal jiwa. Mengorbankan nyawanya sendiri sebagai pelaku pesugihan dengan menjadi budak jin atau budak pesugihan ketika meninggal. Dalam arti lain, dia akan menjadi milik bangsa jin dan menjadi tawanan makhluk gaib ini yang kekal. Ya udah, kekal seumur matinya, cuma jadi budak jin. Yang keenam, tumbal jual diri. Pelaku pesugihan harus rela disetubuhi dengan menjual dirinya kepada makhluk gaib. Bahkan dalam beberapa kasus, pesugihan jenis ini harus dilakukan dengan menikahi jin melalui sebuah ritual. Jika pelaku pesugihan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan, maka nyawa akan berada dalam ancaman dan menjadi taruhannya. Ih, ngeri kali. Yang ketujuh, tumbal susuan. Merupakan syarat bagi orang yang melakukan pesugihan dengan tuyul. Seperti yang tadi udah aku sebutin di atas ya. Berbeda dengan bayi yang menghisap susu, tuyul akan menghisap darah sang pengadopsi yang kerap membuat orang yang menyusuinya ini akan mudah lelah dan sakit-sakitan hingga badannya kurus. Lalu, apakah para pelaku pesugihan ini punya modus atau cara tertentu untuk mencari tumbal pesugihan? Tentunya ada. Yang pertama, memberikan makanan kepada target. Biasanya si pelaku pesugihan ini akan memberikan makanan kepada orang yang ditarget untuk menarik si korban tersebut. Jadi kayak mungkin gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia beliin makanan gitu ya. Dan mungkin makanan yang dikasih ini tuh udah dikasih aji-aji gitu, udah dikasih jampe-jampe gitu. Jadi abis makan ya entah apalah efeknya, aku juga gak tahu. Yang kedua, memberikan uang yang banyak. Siapa yang gak mau uang yang banyak? Biasanya si pelaku bisa dengan tiba-tiba memberikan uang yang banyak kepada si target agar lebih mudah terlena. Seperti misalnya ada karyawan yang mendapatkan gaji dan bonus dari atasannya dan nominalnya ini tuh lebih besar daripada biasanya gitu. Kayak patut dicurigain loh. Biasanya gajiku cuma segini, kok tiba-tiba dapat uang gede kali dari atasanku nih, ada apa ini? Tiba-tiba baik. Patut dicurigain lah pokoknya. Yang ketiga, memberi sesajen. Biasanya pelaku pesugihan akan mulai menaruh sesajen di tempat-tempat yang menurut dia adalah tempat keramat. Artinya apabila sudah sampai fase ini nih, pelaku sudah lebih siap untuk mencari calon tumbal pesugihan. Lalu, apakah ada cara menangkal ketika akan dijadikan tumbal pesugihan? Tentu ada. Yang pertama, biasakan membaca doa sebelum makan. Biasanya nanti akan ada sinyal-sinyal entah apalah yang bisa mengisyaratkan kalian kalau makanan yang mau kalian makan ini nggak usah dimakan deh. Entah mungkin suara-suara dari malaikat-malaikat di kanan kiri kalian lah ya yang memberikan sinyal itu gitu. Yang kedua, tolak uang pemberian.
Kalau emang uang ini yang diberikan sama seseorang ini nggak masuk akal, lebih baik ditolak aja uangnya. Kalau nggak ada urusan apapun ya sama uang tersebut, mendingan ditolak aja, terima kasih. Daripada entah berantah gitu kan, tuh duit dari mana kita juga nggak ada yang tahu kan. Yang ketiga, menggosok tangan. Ini aku agak bingung sih ya sebenarnya, apakah cara ini juga berhasil? Sebelum memakan makanan dari si calon pengambil pesugihan, ada baiknya untuk menggosok tangan. Caranya adalah menggosok salah satu telapak tangan ke lengan yang satunya lagi. Kalau emang normal, katanya sih akan ada bunyi suara telapak tangan pada gosokan lengan kita nih yang satu lagi. Tapi kalau misalnya pas digosok-gosok nih nggak ada bunyinya, ya katanya sih kita harus hati-hati ya. Bisa jadi ilmu dari pesugihan itu malah udah masuk ke diri kalian. Coba kita coba. Gini kali ya, bunyi gitu, kayak gini gitu. Berarti aku aman. Yang keempat, jangan bicara jorok atau menantang. Kalau berada di tempat yang sekiranya keramat atau mungkin berada di kamar orang yang mengambil pesugihan, kejebak nih misalnya kalian tiba-tiba udah ada di ruangan itu gitu loh. Yang ada dupanya, kemenyannya, kembang-kembangan, apa segala macam gitu. Sebaiknya jangan bicara yang jorok-jorok atau menantang segala sesuatu. Lebih baik hindari saja. Jagalah mulut kalian ya. Yang kelima, berpuasa di hari kelahiran dan weton. Ini biasanya orang-orang Jawa nih yang ngomongin weton ya. Katanya ini juga bisa menjadi cara yang paling ampuh untuk menghindari dari kita dijadikan tumbal pesugihan. Coba caranya nih ya. Coba kalian cari weton kalian. Searching aja di internet gitu lah. Di weton apa hari kalian lahir. Karena dengan kalian berpuasa weton dan berpuasa hari lahir, katanya nih sedulur papat yang menjaga kalian siang dan malam akan membuat benteng pertahanan dan menjaga kalian gitu. Yang keenam, pastinya harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya karena kita sendiri kan harusnya tahu ya bahwa nggak ada daya yang lebih kuat lagi selain kuasa Tuhan itu sendiri. Terus ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan. Nah ini dia nih, ini paling penting nih. Supaya kita terhindar dari orang-orang macam kayak mereka-mereka itulah yang melakukan ritual-ritual menyeramkan ini pokoknya. Yang pertama, tidak boleh melakukan sedekah. Karena ketika ada harta yang disedekahkan, maka akan terjadi dampak buruk yang terjadi pada prosesi pesugihannya gitu ya. Karena sedekah itu kan memberikan amal baik ya. Nah yang pokoknya perlakuan-perlakuan baik itu ditentang lah sama makhluk-makhluk kayak gitu. Jadi malah akan menghambat prosesi ritual pesugihan itu sendiri. Yang kedua, katanya rumahnya selalu tampak sepi agar jin-jin yang bekerja sama si pelaku ini tidak merasa terganggu dan prosesinya pun akan semakin lancar. Yang ketiga, terdapat kamar tertentu yang digunakan sebagai kamar pemujaan. Nah, katanya ruangan ini tuh nggak boleh sembarang orang masuk ke situ. Ya mungkin tuh karena isinya perintilan-perintilan dia buat melakukan ritual lah ya. Yang keempat, memiliki sorot mata yang tajam. Karena pelaku pesugihan ini selalu merasa khawatir apabila ada orang yang berlama-lama menatap matanya. Takut apabila yang dia lagi rencanain tuh diketahui sama orang lain dan digagalkan gitu. Nah, jadi kayak gitu guys, itu ya ciri-ciri jenis-jenis pesugihan yang udah aku sebutin di atas. Semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semua agar terhindar dari orang-orang yang sekiranya akan menjadikan kita tumbal. Amit-amit. Pokoknya semoga kita dijauhkan lah dari hal-hal yang kayak gitu. Semoga teman-teman kita, lingkungan sekitar kita adalah orang-orang baik semua yang mensupport kita, bukan hanya ingin menjatuhkan kita. Oke everyone, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang aku bagikan ke kalian dapat berguna untuk kalian semua. Sampai bertemu lagi bersama aku Nathan di video-video selanjutnya. Bye bye everyone.